Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Safitri. Aku biasa dipanggil dengan sebutan Fitri. Dulu, aku pernah mengalami kondisi yang menurutku adalah pengalaman hidup yang paling pahit. Kejadian itu kurang lebih 18 tahun yang lalu, waktu aku masih kelas 3 SMA. Di sekolahanku ada seorang guru yang bernama Pak Fuad. Dia adalah guru kesenian dan waktu itu mungkin usianya sekitar 35 tahun. Pak Fuad udah menikah dan udah punya anak satu waktu itu. Seperti layaknya teman-teman yang lain, aku juga aktif ikut kegiatan sekolah. Salah satunya kegiatan kepramukaan. Pernah suatu ketika di saat SMA aku diundang untuk menjadi pembina dalam suatu acara jambore tingkat SD dan SMP di daerahku. Entah kenapa, mulai saat itu aku merasa kalau Pak Fuad itu sikapnya aneh. Dia selalu menyuruhku untuk mengkoordinasikan ke teman-teman yang lain, entah tentang rencana kegiatan, persiapan jambore, dan apapun yang berhubungan dengan kepramukaan. Padahal sebelumnya, kalau ada acara begituan, pasti temanku yang lain yang disuruh-suruh, dan seringnya anak laki-laki. Pernah waktu itu, kalau nggak salah H-3 sebelum acara jambore, Pak Fuad bilang, "Nanti kamu jangan pulang dulu ya, Fit." Lah kenapa, Pak? Kita bahas masalah jambore dulu, karena masih banyak yang harus dipersiapkan. Oh, teman-teman yang lain nanti aku kasih tahu dulu ya, Pak. Jangan, Fit. Perwakilan kamu aja nggak apa-apa. Paling cuma sebentar kok. Ya, yang namanya seorang guru. Waktu itu aku nggak menaruh curiga apa-apa sama Pak Fuad. Nah, setelah semua orang udah pulang, aku langsung pergi ke ruang guru untuk menemui Pak Fuad. Setelah ketemu sama Pak Fuad, akan tetapi Pak Fuad menyuruhku untuk menunggu di depan ruang lab komputer karena masih ada 2 guru yang belum pulang. Dengan rasa penasaran, apa sih yang mau diobrolin, kok sampai-sampai harus nunggu sepi, gumamku dalam hati waktu itu. Dengan terpaksa aku menuruti Pak Fuad. Aku kembali jalan menuju ruang lab komputer. Kurang lebih 20 menit lamanya aku menunggu dan akhirnya Pak Fuad datang menemuiku. Aku melihat di tangannya membawa kunci yang gak lain adalah kunci ruang lab itu. Lama ya nunggunya. "Sini masuk, Fit," kata Pak Fuad sambil buka pintu dan masuk di ruang itu. Aku bingung kala itu. Ngapain sih kok pakai di ruang segala? Aku pun berjalan dan masuk di ruang lab itu. "Emang ada apa sih, Pak? Kok kayak penting banget?" tanyaku. "Kamu duduk dulu, Fit. Gini loh, kurang 3 hari lagi kan acara jambore dimulai. Nah, tempat lokasi perkemahan itu kan sangat angker karena dekat sama kuburan. Jadi Bapak pengen tim pembina dari kita gak terjadi apa-apa waktu acara berlangsung," jelas Pak Fuad. "Lah, emang ada apa sih, Pak?" tanyaku penasaran. "Dulu udah pernah ada acara perkemahan di lokasi itu, Fit, dan banyak anak-anak yang kesurupan. Nah, benda ini kamu simpan, Fit. Jangan sampai hilang ya. Benda itu bisa buat penangkal makhluk-makhluk astral yang ada di sana, Fit," jelas Pak Fuad sambil memberikan benda seperti kain yang dijahit, yang katanya di dalamnya ada rajah. Aku ambil benda itu dan aku masukin ke dalam tas. Setelah itu aku pamit dan tangan Pak Fuad nepuk-nepuk pundakku sebanyak 3 kali dan bilang, "Semoga lancar acaranya ya, Fit." Waktu itu aku gak mikir apa-apa. Sesampainya di rumah, kurang lebih jam 8 malam, waktu aku baru rebahan di kamar, gak tahu kenapa, pikiranku selalu teringat dengan wajah Pak Fuad. "Aduh, Pak Fuad lagi, gumamku dalam hati sambil jalan ke dapur untuk minum air putih. Kurang lebih jam 10 malam,
Ketika aku baru mau tidur, lagi-lagi aku teringat dengan wajah Pak Fuad. Ya, malam itu pikiranku seakan-akan kayak dihantui wajah Pak Fuad. Selang beberapa menit, aku pun tertidur. Jam 2 dini hari, tiba-tiba aku terbangun dan keringat bercucuran sehingga kaos yang aku pakai basah dengan keringatku sendiri. Malam itu aku mimpi ketemu sama Pak Fuad. Akan tetapi, di mimpi itu Pak Fuad menjadi sosok laki-laki muda yang sangat gagah dengan memakai baju kemeja warna merah. Kita ketemu seperti di tanah yang sangat lapang. Dan anehnya, di mimpi itu aku menjadi istrinya Pak Fuad. Kita sangat mesra dan aku takut kehilangan Pak Fuad. Ketika Pak Fuad di mimpi itu datang seorang wanita yang gak lain adalah istrinya Pak Fuad sendiri. Wanita itu seakan-akan ingin ajak Pak Fuad ke suatu tempat. Dan aku pun menarik tangan Pak Fuad. "Jangan sayang, itu orang jahat. Kalau kamu pergi, nanti aku sama siapa?" Selang beberapa detik setelah itu, wanita itu menghilang. Aku peluk Pak Fuad, dan tiba-tiba kita sudah berada di suatu tempat yang sangat indah. Tempat itu seperti taman, yang di tengah-tengah taman itu ada tempat tidur yang terbuat dari emas. Warnanya sangat mengkilap. Kelambu dan tirai warna putih menghiasi tempat tidur itu. Tanganku ditarik Pak Fuad dan kita pun melakukan permainan yang seharusnya tidak kita lakukan. Di mimpi itu aku sangat merasa nyaman berada di dekat Pak Fuad. Pak Fuad bilang, "Makasih ya sayang, kamu udah menjadi istri yang baik dan peduli sama aku." Setelah itu tiba-tiba tempat tidur yang sangat indah itu terbakar. Kita pun berlari untuk menjauhi tempat itu. Kita lari terus, berharap ada orang yang melihat kita berdua. Dan ternyata semua itu adalah mimpi. Ya, mimpi itu sangat aneh bagiku. Akan tetapi di sisi lain, perasaanku menjadi lebih tenang dan nyaman. Aku pun langsung mengganti pakaian dan aku kembali untuk melanjutkan tidur malam itu. Keesokan harinya, Fitri. Terdengar suara Pak Fuad memanggil namaku. Sambil berjalan memasuki pintu gerbang sekolahan, aku pun menoleh ke belakang. Gak tahu kenapa, melihat Pak Fuad berlari dan menghampiriku, seakan perasaanku senang dan ingin selalu dekat dengan Pak Fuad. "Aduh, untung aja gak telat aku, Fit," kata Pak Fuad sambil nafasnya ngos-ngosan. "Dah, gak usah lari-lari Pak, nanti capek loh," sahutku sambil berjalan bebarengan menuju ruang guru. "Lah, kamu ngapain kesini, Fit?" "Oh, iya ya. Maaf Pak." Yang benar saja, saking nyamannya jalan sama Pak Fuad, sampai-sampai aku gak nyadar kalau aku mau masuk ke ruang guru. Aku pun kembali jalan menuju ruang kelasku. Jumat pagi, 25 pembina pramuka kumpul di halaman sekolah. Sedangkan siswa yang lain masih mengikuti pelajaran di dalam kelas. Acara jambore tingkat SD dan SMP akan segera dimulai. Ya, kita semua akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pagi itu sebelum keberangkatan, Pak Fuad kembali menjelaskan tentang jadwal acara jambore itu. Setelah itu kita semua naik di atas truk untuk menuju ke lokasi. 15 pembina laki-laki dan 10 pembina perempuan. Perjalanan itu ditempuh selama 2 jam. Sedangkan pengawas yang salah satunya adalah Pak Fuad berangkat jam 1 siang karena masih ada kegiatan belajar mengajar di sekolahan. Sesampainya di lokasi, sudah ada banyak anak-anak SD dan SMP yang baru sibuk pasang tenda. Sedangkan kita sebagai pembina langsung ngumpul di sekretariat untuk berbagi tugas. Karena tenda yang untuk pembina sudah tersedia dan tinggal menempati saja. Ketika aku baru merapikan barang-barang perbekalan di tenda,
Tiba-tiba aku teringat dan gelisah. Aku seakan ingin ketemu Pak Fuad. Jam 3 sore, 3 guru pengawas sekaligus pendamping jalannya acara udah sampai di tempat lokasi. Akan tapi aku nggak melihat adanya Pak Fuad. Pak Rozak, Pak Fuad nggak kesini apa Pak? Tanyaku ke salah satu guru yang baru datang. Pak Fuad tadi pulang dulu, katanya sih belum persiapan untuk menginap di sini selama 3 malam, jawab Pak Rozak. Kamu kenapa sih Fit? Dari tadi nanyain Pak Fuad terus, kata salah satu teman dekatku yang juga jadi pembina. Namanya Jujuk. Oh, enggak kok Juk, enggak apa-apa kok, jawabku sambil jalan menuju barisan anak-anak peserta yang sedang melakukan upacara pembukaan jambore. Jam 9 malam, terlihat sebagian peserta lagi asik bernyanyi di dalam tenda. Ada juga yang dijenguk orang tuanya. Gimana Fit? Lancar nggak tadi? Tanya Pak Fuad sambil berdiri di depan tenda yang sekaligus mengagetkanku. Lancar Pak, jawabku. Hatiku terasa nyaman dan senang ketika melihat Pak Fuad udah datang. Tapi rasa itu cuma sebentar. Ternyata Pak Fuad datang ke sini sama istrinya. Entah kenapa, aku jadi nggak suka lihat istrinya. Wanita itu yang pernah datang dan melambaikan tangan ke Pak Fuad di mimpiku beberapa hari yang lalu. Aku mencoba melupakan Pak Fuad dengan cara ikut gabung ke teman-teman pembina yang lain yang saat itu baru nyanyi-nyanyi sambil main gitar. Jam 10 malam, hati-hati ya Bu Ani, terdengar dan terlihat suara Pak Rozak yang sedang bersalaman dengan istrinya Pak Fuad. Oh, ternyata istrinya Pak Fuad pulang sendiri. Yes, kini aku bisa dengan leluasa dekat dengan Pak Fuad. Jam 11 malam, terlihat semua tenda peserta udah mulai sepi. Semoga mereka nyenyak tidurnya dan besok bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Sebagian temanku juga udah pada tidur, sedangkan aku masih duduk-duduk di dalam tenda. Selang beberapa menit, belum tidur kamu Fit? Tanya Pak Fuad mengagetkanku. Perasaanku senang sekaligus deg-degan. Pak Fuad masuk ke dalam tenda. Di tenda kita ngobrol bertiga, aku, Cucu, dan Pak Fuad. Sedangkan ketiga lainnya yang satu tenda sudah pada tidur. Selang 10 menit, Cucu pun ikut tidur. Malam itu Pak Fuad cerita banyak mengenai istrinya, yang ternyata Pak Fuad sebenarnya tidak mencintai istrinya. Mendengar hal itu, perasaanku semakin senang. Gombalan-gombalan maut Pak Fuad juga membuat aku makin tergila-gila sama dia. Benih-benih cinta tumbuh di hatiku malam itu. Ya, aku mencintai seseorang yang gak lain adalah guruku sendiri. Selang beberapa saat setelah itu, tiba-tiba ada peserta yang kerasukan. Aku dan Pak Fuad lari menghampiri salah satu tenda peserta yang mengalami kerasukan itu. Pak Fuad gak cuma tampan, ternyata dia juga bisa menyembuhkan orang yang kerasukan itu. Ya udah, kamu istirahat dulu sana Fit, kata Pak Fuad sambil menepuk pundakku 3 kali. Aku pun kembali ke tenda untuk tidur. Jam 2 dini hari, aku terbangun dari tidurku. Aku mimpi sedang berada di salah satu rumah mewah. Aku berjalan memasuki rumah itu. Ketika aku masuk di kamar utama, terlihat tempat tidur yang terbuat dari besi. Kelambunya yang indah seakan menyambut kedatanganku. Sini Fit, terdengar suara Pak Fuad dari balik tempat tidur itu. Aku melihat Pak Fuad berjalan dan duduk di tempat itu. Dia melambaikan tangannya ke arahku. Aku pun berjalan menghampirinya dan melakukan seperti di mimpiku yang sebelumnya. Setelah itu muncul sosok wanita yang itu adalah istri Pak Fuad. Pak Fuad mengusir wanita itu dan membawaku pergi ke suatu tempat.
Entah itu tempat apa, yang jelas tempat itu sangat indah. Aku pun terbangun. Kenapa aku selalu mimpi seperti itu? Gumamku dalam hati, sembari aku melanjutkan tidurku. Sabtu jam 8 pagi. Semua pembina disibukkan dengan tugasnya masing-masing. Hari ini hari yang sangat melelahkan. Jam 7 malam, kita persiapan untuk acara jurit malam. Fit, kamu nanti sama aku ya. Nanti kita survei lokasi buat jurit malam. Aku pun tersenyum dan mengangguk. Jam 9 malam tepatnya, aku dan Pak Fuad berjalan menyusuri perkebunan. Kurang lebih setengah jam, kita sampai di kuburan. Kenapa di sini, Pak? Tanyaku. Dah, kamu gak usah takut. Kan ada aku, jawab Pak Fuad. Benda yang aku kasih kemarin kamu bawa gak, Fit? Enggak, Pak. Paling masih di dalam tas, Pak, jawabku. Ya udah, ini dikantongi aja, kata Pak Fuad sambil ngasih benda yang sama seperti kemarin. Setelah aku kantongi benda itu, tiba-tiba Pak Fuad nepuk pundakku 3 kali. Selang beberapa detik, aku melihat salah satu cungkup yang ada di kuburan itu berubah menjadi tempat tidur yang sama seperti di mimpiku. Aku diajak Pak Fuad ke tempat itu dan kita melakukan seperti yang ada di mimpi itu. Setelah itu kita duduk-duduk dan selang beberapa menit, aku melihat tempat itu berubah menjadi cungkup. Dan ternyata tempat itu adalah kuburan. Ya, aku duduk di atas nisan yang ada di dalam cungkup kuburan itu. Aku merasakan ada sesuatu yang lengket, yang ternyata itu adalah cairan putih. Wah, jangan-jangan. Pikiranku kacau kala itu. Tiba-tiba, Fit, ayo kita ke tenda lagi. Nanti jam 1 kita semua jurit malam di sini, kata Pak Fuad sambil jalan. Aku pun berdiri dan ikut dengannya. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba aku dikagetkan sosok pocong yang melintang tepat di depanku. Seketika itu aku teriak. Selang beberapa detik, Pak Fuad menepuk pundakku 3 kali. Heh, apaan sih, Fit? Tanya Pak Fuad. Perlahan aku buka mata. Sosok pocong yang ada di depanku udah gak ada. Itu tadi ada pocong, Pak, jawabku. Mana, gak ada kok. Ah, kamu ngelamun paling, kata Pak Fuad. Aku hanya diam dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tenda, Pak Fuad berbisik, makasih ya, Fit, aku sayang kamu. Mendengar itu perasaanku senang. Akan tetapi di satu sisi, aku masih bingung dengan apa yang barusan terjadi. Aku hanya diam dan masuk ke tenda. Selang beberapa menit, rasa perih membuat aku penasaran. Setelah aku cek, kejadian itu ternyata bukan mimpi. Kejadian itu benar-benar nyata. Seketika itu aku duduk dan menyesali kejadian yang aku alami itu. Jam 12 malam, semua peserta jambore sudah siap di lapangan dan melanjutkan acara jurit malam. Aku mendapat tugas mendampingi regu 3, yang pesertanya adalah anak SD. Semua peserta berjalan menuju kuburan yang menjadi lokasi jurit malam itu. Kurang lebih 50 meter sebelum sampai, semua peserta menutup matanya dengan menggunakan hasduk atau kain yang udah disediakan. Sesampainya di kuburan, sambil memegangi tangan salah satu peserta, aku melihat cungkup yang tadi sempat aku duduki. Tanpa ada orang yang melihat, hanya dengan penerangan lampu senter kecil, aku melihat cairan putih yang lengket itu. Baunya anyir. Bapak Warso, lahir tahun 1812, wafat tahun 1931. Itulah yang tertera di batu nisan itu. Setelah itu, aku keluar dari cungkup dan masih menggandeng salah satu peserta. Kurang lebih jarak 10 meter,
tiba-tiba peserta itu kerasukan, sehingga mengundang pembina-pembina yang lain. Begitu juga Pak Fuad. Selang beberapa menit, peserta itu sembuh. Setelah semua peserta sampai di area kuburan, acara jurit malam pun dimulai. Pak Rozak mengisi tausiah dan dilanjutkan satu pembina yang mendapat tugas membaca renungan. Semua peserta menangis sesenggukan. Sambil duduk di tanah, tanpa sengaja aku nengok ke arah cungkup itu. Terlihat ada sosok pocong yang berdiri di samping cungkup. Badanku gemeteran dan mencoba tidak melihatnya lagi. Selang beberapa menit, ada yang nepuk-nepuk pundakku 3 kali. Ternyata itu adalah Pak Fuad. Pak Fuad mengajakku untuk ke cungkup itu. Lagi-lagi tempat itu berubah menjadi tempat yang sangat indah. Aku diajak ke tempat itu, dan kita melakukan seperti yang sebelumnya. Setelah itu aku tersadar kalau ini bukan tempat yang indah. Ini adalah kuburan. Aku melihat Pak Fuad sedang berdiri, dan lagi-lagi aku merasakan cairan putih yang lengket. Apa yang sudah aku perbuat? Aku bingung. Cuma ada Pak Fuad di kuburan itu. Sedangkan peserta dan teman-teman yang lain udah pulang ke tenda. Aku berlari meninggalkan Pak Fuad. Pikiranku kacau. Sesampainya di tenda, "Fitri, kamu kemana aja? Semua orang cariin kamu, Fit." Itulah teriakan dan tangisan Juju yang sambil memelukku. Setelah semuanya tenang, tiba-tiba aku merasakan perih. Setelah aku cek, ternyata ada sisa cairan yang lengket tadi. Jam 3 pagi, ketika semua orang tidur pulas, aku beranikan diri untuk menemui Pak Fuad dan menanyakan semua yang terjadi padaku. "Maafin aku, Fit. Aku sayang kamu." Mendengar itu, aku cuma bisa menangis. Singkat cerita, malam terakhir jambore, jam 10 malam, semua peserta sudah berkumpul dan bersiap untuk acara api unggun dan pentas seni. Di saat semua orang tersenyum gembira, lain halnya dengan yang aku rasakan. Aku hanya duduk di tenda dan melihat mereka yang bahagia. Jam 11 malam, aku mengambil 2 benda yang kemarin dari Pak Fuad. Aku buka benda itu, dan ternyata isinya bukan rajah, akan tetapi tali pocong yang sangat busuk. Aku bakar benda itu di depan tenda. Jika mereka membakar kayu yang dijadikan api unggun, kali ini aku membakar 2 tali pocong. Entah kenapa, setelah itu acara pentas seni dan api unggun itu berubah menjadi malam yang sangat mencekam. 30 peserta mengalami kerasukan. Aku melihat Pak Fuad kewalahan mengatasi ke-30 peserta itu. Aku hanya bisa melihat dan diam di tenda. Pak Fuad menyerah. Suasana seperti itu berlanjut sampai akhirnya banyak kiai yang ikut membantu menyembuhkan mereka yang kerasukan. Dan akhirnya penderitaan itu selesai ketika terdengar adzan subuh. Tidak ada orang yang tidur malam itu. Dan pagi harinya kita semua kemas-kemas untuk pulang ke rumah masing-masing. Hari-hari aku jalani seperti biasanya. Hanya saja aku banyak melamun. Selang 4 bulan dari acara itu, dan sebentar lagi aku ujian sekolah, perutku semakin membesar. Sudah 4 bulan aku tidak mendapatkan tamu warna merah. Ini tandanya aku telah hamil. Sehari sebelum ujian, aku beranikan diri untuk menceritakan hal ini ke orang tuaku. Mereka sangat marah. Cacian dan hinaan dari orang tua membuat aku semakin tambah sakit. Mengetahui hal ini, akhirnya orang tuaku meminta Pak Fuad untuk bertanggung jawab. Walaupun sebenarnya aku gak suka sama yang namanya Fuad. 3 hari setelah selesai ujian sekolah, aku dan Pak Fuad melangsungkan pernikahan. Istri dari Pak Fuad menangis tanpa henti
ketika melihat aku dan Pak Fuad berada di hadapan penghulu. Malangnya aku, kini aku menjadi istri kedua, walaupun nantinya istri Pak Fuad minta cerai. Cucu hampir seminggu sekali main ke rumahku. Andai aku nggak hamil, mungkin aku juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi seperti cucu. Nasi udah menjadi bubur, Fit, gumamku dalam hati. Minggu jam 9 pagi, Cucu sudah berada di rumahku. Kali ini Cucu mau minta tolong sama Mas Fuad untuk mencarikan referensi buat tugas makalahnya. Dengan seperti itu, hampir setiap hari Cucu datang ke rumahku. Kedekatan Mas Fuad dengan Cucu tidak begitu aku permasalahkan. Toh buat bantu Cucu sahabatku dari kecil. Selang beberapa minggu, perutku tiba-tiba sakit. Mungkin aku mau melahirkan. Saat itu juga aku langsung dibawa ke bidan desa untuk dibantu proses persalinan. Akan tetapi sudah 35 jam bayiku nggak kunjung keluar. Sakitnya nggak ketulungan. Berdoa sebisanya agar dimudahkan urusan ini, ya Allah. Selang 2 hari di rumah bidan, tiba-tiba perutku udah gak sakit lagi. Semua tetangga dan saudara panik melihat apa yang aku rasakan. Aku dibawa pulang ke rumah, badanku sangat lemas. Jam 7 malam, Cucu datang ke rumah untuk menjengukku dan mengerjakan tugas kuliahnya. Gimana, Fit, keadaanmu? Tanya Cucu. Baik, Cu, jawabku sambil mengangkat kaki dan selonjoran di kursi ruang tamu. Kuliah banyak tugas, Fit. Untung kamu nggak kuliah, kata Cucu sambil menaruh tas di meja. Ya enggak lah, enakan kuliah dong, Cu. Kamu ini ada-ada aja, jawabku. Setelah itu Mas Fuad datang, mereka salaman. Gimana kuliahmu, Cu? Tanya Mas Fuad sambil nepuk pundak Cucu 3 kali. Melihat yang seperti itu, aku teringat apa yang dilakukan Mas Fuad terhadapku waktu dulu. Tapi nggak begitu aku hiraukan. Mungkin itu cuma sekedar sapaan, pikirku waktu itu. Pak Fuad, Pak, buku kemarin di mana? Teriakan Cucu memanggil Mas Fuad yang baru saja di dapur. Si Cucu masih manggil suamiku dengan sebutan Pak, karena emang dia gurunya waktu SMA dulu. Ada di kamar, Cu. Bentar, aku buatin kamu minum dulu, jawab Mas Fuad dari dapur. Udah, Pak, nanti aku bisa bikin sendiri, jawab Cucu. Setelah itu Cucu berdiri dan ke dapur untuk bikin minum sendiri. Ya, begitulah Cucu. Udah sering apa-apa sendiri kalau di rumahku. Coba aja kalau badanku nggak lemas, Cu. Pasti aku buatin minum kamu, gumamku dalam hati. Mataku mulai lelah. Kapan bayi yang ada di perut ini mau keluar? Tiba-tiba aku tertidur. Kurang lebih setengah jam aku terlelap. Aku nggak melihat Cucu di ruang tamu. Sedangkan tas dan buku-bukunya masih ada di sini. Cu, teriakku memanggil si Cucu. Dengan tubuh yang belum fit, aku mencoba beresin buku-bukunya Cucu. Waktu mau masukin buku itu ke tasnya, tiba-tiba aku dikejutkan dengan benda yang mirip waktu dulu yang dikasih sama Pak Fuad. Entah kenapa, tiba-tiba perutku terasa sakit sekali. Mas Fuad, perutku sakit, Mas. Selang beberapa detik, Mas Fuad datang dan menghampiriku yang ada di ruang tamu. Kamu kenapa, Fit? Tanya Cucu yang datang di belakang Mas Fuad. Perutku sakit, Cu. Seketika itu Mas Fuad langsung lari dan minta bantuan ke tetangga. Aku dipapah Cucu dari rumah ke mobil. Ketika tanganku berada di pinggang Cucu, tanpa sengaja tanganku terkena cairan lengket dan aku yakin itu adalah cairan SP. Pikiranku nggak karuan kala itu. Yang jelas semoga bayiku cepat keluar. Sesampainya di rumah bidan, selang 3 jam aku melahirkan. Akan tetapi bayi itu
Mukanya hitam dan matanya putih semua. Mirip seperti sosok pocong yang pernah aku lihat di cungkup kuburan waktu dulu. Terpukul sekali batinku kala itu. Singkat cerita, bayiku menjadi bahan olok-olokan semua warga yang ada di kampungku. Akan tetapi bayi itu aku rawat selama 3 bulan. Senang bercampur sedih. Bagaimana tidak, seorang ibu yang ditinggal anaknya. Tapi dengan fisik yang seperti itu juga, mungkin itu yang terbaik buat bayiku. Setelah kepergian anakku, hari Minggu sekitar jam 8 pagi, cucu ke rumahku untuk menjengukku sekaligus mengerjakan tugas kuliahnya lagi. Aku pergi ke dapur dan membuat teh untuk cucu. Mas Fuad, itu cucu udah datang. Teriakku memanggil Mas Fuad yang ada di kamar. Setelah dari dapur, aku kembali ke ruang tamu. Aku melihat Mas Fuad keluar dari kamar dan bersalaman dengan cucu. Sambil aku meletakkan teh di meja, "Sehat kamu, Ju?" tanya Mas Fuad ke cucu sambil menepuk pundaknya 3 kali. Melihat itu, aku teringat kejadian sebelum aku melahirkan 3 bulan yang lalu. Mereka berdua baru sibuk mengerjakan tugas. Selang beberapa saat, aku pura-pura untuk tidur di kursi karena badanku kurang enak. Aku mengawasi mereka dengan mata seakan-akan terpejam. Aku pura-pura mendengkur supaya memastikan kalau aku benar-benar udah tidur. Selang beberapa detik, aku melihat Mas Fuad berdiri. "Ju, yuk ikut aku," kata Mas Fuad. Cucu pun berdiri, pandangannya seakan kosong. Mas Fuad berjalan menuju kamar dan diikuti cucu di belakangnya. Selang beberapa saat, perlahan aku membuntuti mereka. Aku mengintip dari lubang kunci yang ada di pintu kamar itu. Aku melihat mereka sedang melakukan adegan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Aku gak marah sama sekali melihat mereka. Yang aku pikir hanya ingin lepas dengan pernikahan ini. Saat itu juga aku memanggil warga dan Pak RT untuk ikut melihat kejadian yang ada di kamar itu. Sebelumnya, warga dan Pak RT memastikan dengan cara mengintip dari lubang-lubang kecil yang ada di kamar itu. Mereka melihat cucu sedang diayun Mas Fuad. Akan tetapi warga melihat wajah Mas Fuad sangat hitam dan matanya putih semua. Selang beberapa menit, akhirnya pintu kamar itu didobrak dan terpapang jelas di hadapan warga mereka melakukan permainan itu. Seketika itu mereka diarak keluar rumah dan dibawa ke balai desa untuk dimintai keterangan sama warga. Cucu menangis dan terus menutup matanya. "Maafin aku, Ju. Dulu yang aku rasakan setelah melakukan itu, aku bisa sadar tentang apa yang telah terjadi. Mestinya kamu juga seperti itu. Kamu mungkin berulang-ulang melakukannya sejak aku melahirkan bayi pocong 3 bulan yang lalu." Itulah kata terakhirku untuk Cucu. Cucu hanya diam dan menangis. "Mas Fuad, sekarang telak aku, Mas. Semua yang sudah menimpaku biarlah menjadi kenangan pahit dalam hidupku. Kamu sudah melakukan kesalahan yang menyangkut hidupku, dan sekarang kamu mengulanginya lagi dengan wanita lain. Ayo Mas, cepet talak aku. Mumpung banyak warga yang menyaksikan akhir dari hubungan kita, Mas." Mas Fuad tertunduk. "Ya, aku talak kamu, Safitri. Sekarang kamu bukan istriku lagi." "Terima kasih, Mas. Semoga Cucu menjadi istrimu yang terakhir." Aku pun berjalan dan meninggalkan kerumunan itu. Itulah cerita dalam hidup yang pernah aku alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.